Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina maulana Muhammadin ajmain. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, khususnya kepada pengasuh Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yaitu Kiai Hasan Mutawakkil Allah. Dan tidak lupa pula kepada dosen pengampu, yaitu Ustadz Nur Amin MPDI. Tak lupa pula kepada jajaran staf dan dosen perguruan tinggi Universitas Islam Zainul Hasan yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu dan tidak mengurangi rasa takdim dan hormat kami. Langsung saja saya atas nama Habibullah dari kelas PAI 2A ingin mempresentasikan PowerPoint, yaitu psikolog umum dengan sub bidangnya itu persepsi, emosi, belajar, motivasi, memori, kepribadian atau perkembangan. Nah, bagian utama yaitu psikolog perilaku. Yang pertama itu psikolog perilaku atau behaviorisme adalah pendekatan dalam psikologi yang berfokus pada studi dan analisis perilaku yang dapat diamati. Teori ini menekankan bahwa lingkungan membentuk perilaku manusia. Pendekatan ini memandang perilaku sebagai hasil dari interaksi antara organisme dan lingkungannya dan berupaya memahami bagaimana stimulus lingkungan mempengaruhi respons perilaku. Dan selanjutnya yang kedua adalah psikolog kognitif. Adalah studi tentang proses mental seperti perhatian, ingatan, persepsi, bahasa, dan pemikiran. Ia bertujuan untuk memahami bagaimana manusia memproses informasi belajar dan mengambil keputusan. Nah, nomor tiga yaitu psikolog emosi dan motivasi. Mempelajari tentang emosi manusia, bagaimana emosi itu muncul, bagaimana emosi itu mempengaruhi perilaku serta sebagai faktor yang memotivasi individu dalam bertindak. Dan selanjutnya psikologi perkembangan. Mempelajari psikologi perkembangan ialah mempelajari perubahan manusia sepanjang rentang kehidupan mereka, mulai dari bayi hingga lanjut usia, meliputi aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Selanjutnya psikologi sosial, mempelajari bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik secara nyata maupun imajiner. Psikologi kepribadian, mempelajari kepribadian, mempelajari perbedaan individu dalam hal pikiran atau pemikiran, perasaan, dan perilaku, serta bagaimana perbedaan ini membentuk kepribadian seseorang. Jadi psikolog kepribadian ini bisa membentuk kepribadian seseorang untuk kedepannya. Psikologi klinis dan konseling menerapkan prinsip-prinsip psikologi untuk membantu individu mengatasi masalah psikologis seperti gangguan kecemasan, depresi, dan masalah hubungan. Psikologi abnormal mempelajari pola-pola perilaku dengan pengalaman yang tidak biasa atau menyimpang yang seringkali dianggap sebagai gangguan mental, ya, seperti percintaan lah. Kadang kan ada orang-orang yang kayak gangguan mental gara-gara tekanan seperti itu. Mohon maaf melenceng, Ustadz. Nah, jadi objek dan tujuannya di sini ialah memahami proses mental, menjelaskan perilaku manusia, mempelajari perkembangan individu, meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku, membantu mengatasi masalah psikologis, seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun disengaja atau tidak disengaja, mohon maaf. Saya atas nama Habibullah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.